Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asik-Asikin Aja, tentunya dengan saya ya. Mungkin teman-teman yang di rumah sudah tidak asing lagi dengan saya, dengan muka-muka yang ya pas-pasan ini. Tentunya dengan saya dengan nama yang sama seperti dulu, yaitu Iqbal. Dan untuk spesial untuk puasa yang udah berjalan berapa hari ya, udah banyak hari inilah, dengan bintang tamu yang berbagai macam ragam, bintang tamu yang telah kami undang dari Sabang sampai Merauke dengan pengalaman mereka masing-masing. Ada horor, ada pengalaman hidup, ada sedih, pokoknya banyak lah. Jadi teman-teman yang di rumah yang penasaran silahkan nonton dari depan, yang nggak nonton. Untuk spesial untuk kali ini saya khususkan ya kepada teman-teman penonton pemirsa channel Asik-Asikin Aja, terkhusus untuk para ukti-ukti ya, karena bintang tamu yang kali ini itu khusus saya undangkan seorang Gus ya. Gus ya, Allah, Masya Allah, ini Lora, kalau di Jawa Timur Lora ya kata. Lora itu ya semacam pengurus pondok yang memang ilmunya itu udah wah pokoknya gini ilmunya itu. Teman-teman di luar masih penasaran siapa orangnya? Saya langsung datangkan orangnya. Silahkan Mas, masuk Mas. Oke, Assalamualaikum Gus. Ini teman-teman Gus, mungkin yang penasaran siapa namanya nanti akan terkenal. Silahkan perkenalan dulu. Nama, alamat, terus ya lengkap lah pokoknya. Sebenarnya saya sungkan dipanggil Gus. Gak apa-apa, kita santai-santai kita puisi. Bukan level saya kalau dipanggil Gus. Jadi kenalkan teman-teman, ini saya dari nama saya Rohmat Dhani, biasa dipanggil Dhani. Asal saya dari Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Apalagi perlu dikenalkan? Banyak keluarga nggak usah Mas. Single atau jomblo? Iya enggak. Yang bisa, saya itu orangnya empan-papan Mas. Jadi menyesuaikan kapan harus jomblo, kapan. Iya, ketika ada cobaan ya kita cobain gitu ya Mas. Ya. Ya, Mas. Tadi namanya Rohmadoni, kita bisa panggil Gus Doni ya. Dhani saja. Oh, Mas Dani aja ya, biar akrab gitu ya Mas. Biar lebih akrab. Mas Dani itu dari Karanganyar ya. Kalau boleh tahu nih Mas, Karanganyar itu di mana sih Mas? Jujur saya itu sebagai orang yang nggak tahu lah. Karanganyar itu berada di ujung timur Provinsi Jawa Tengah. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Oh, berarti Di kaki Gunung Lawu. wih, berarti Gunung Lawu itu kelihatan di rumah. Ya, kelihatan sekali. Alhamdulillah. Berarti pemandangannya enak ya Mas. Alhamdulillah. Bolehlah kapan-kapan kita main ya. Ya silakan saja, mungkin teman-teman kalau mau ada yang piknik-piknik ke daerah Gunung Lawu bisa mampir. Wih, teman-teman para pendaki gunung silahkan mampir ke rumahnya Mas Dani ketika mau puncak di Gunung Lawu. Ya, seperti itu. Mas Dani di sini itu kuliah, kerja atau nyopet atau gimana? Oh, sementara saya ini jadi Gus Gadungan. Seperti Samsudin. Tapi enggak ya? Enggak, tentunya ya tidak lah. Masa ya jauh-jauh dari Karanganyar hanya untuk itu. Ya kan ada hal-hal baik. Nah, Di sini tuh saya sedang kuliah, Mas. kuliah. Ya, saya sedang mendalami peran sebagai calon sarjana Calon sarjana ya, di Universitas Islam Negeri Salatiga. di UIN kita ini ya teman-teman nih. Makanya si paling win sesuai penampilan. Kemudian Kampus UIN. saya ini sedang berjalan ke barat Hmm. agar bisa menjadi seorang filsuf. Masya Allah. Sekarang saya menempuh program studi akidah dan filsafat Islam. Jadi lancar nih Mas. Logika gimana Mas? Lancar ya? Lancar, berhubung puasa jadi kadang Jadi tergantung suasana juga ya teman-teman. ya Semester berapa Mas? semester 6. Semester 6 ya. Berarti udah sekitar berapa tahun ya? 2 tahun setengah ya? Ya kurang lebih ya sudah dijalani 2 tahun. Iya. Yang baru yang mau masuk 3 tahun. Rencana mau DO, mau lulus semester berapa Mas? Atau ya kita ngalir aja atau gimana Mas? Ya kalau rencana itu harapannya ya sesuai keinginan semua pihak ya di semester 8.
Tapi kalau ternyata Tuhan belum menghendaki di semester 8, mungkin di semester 7. 7. Iya, bisa. Jadi kita sesuai apa yang kita gitu. Seperti kita udah berusaha. Nah, gitu. intinya usaha Jadi ya, dan gitu. biar itu kita bina utama. Tawakal ya. Gitu. Berarti Mas Dani itu semester 6 ya. Ya. Udah. Di prodi Akidah dan filsafat. Akidah dan Filsafat Islam dari Karanganyar. Di sini ada kan kayaknya kalau semua teman-teman kalau di kuliahan bangku perkuliahan itu Mas ada orda semacam orda atau Ya. komunitas. Ya, Ikut Mas. ada di sini kan terkenal kan Orda. Punya saya alhamdulillah juga tidak terkenal. Tapi sebenarnya ada itu namanya IMAKA, gimana? Ikatan Mahasiswa Karanganyar. Dan kebetulan ketuanya juga saya. Berarti ketua orda ya teman-teman. Ketua. Teman-teman ikut IMAKA ya ketua orda ternyata. Kebetulan, cuman berhubung kami ini minoritas sekali dan tidak terkenal. Jadi seakan-akan tidak ada gitu. Tapi ada ya Mas? Ada anggotanya kurang lebih ya alhamdulillah ada 10 orang. 10 orang. Ya alhamdulillah ya. Daripada sendirian, nah mending kan ya 10 orang. Berarti ketua IMAKA. Ya, bisa dikatakan seperti itu meskipun secara apa ya? Administratif kurang sah. Karena ya kita belum mengikuti alur administrasi orga yang ada di BIN. Jadi secara kulturalnya ya penggerak teman-teman Ya. Karanganyar. Dan juga kemarin kayaknya sempat dengar kabar Mas ini juga sebagai ketua di salah satu organisasi kampus. Ya, Mungkin bisa di saya menjadi ketua umum Youth Association of Bidik-Misi di Margotika. Wih, Masya Allah. Atau yang disingkat ya Bismillah. Ya Bismillah. Kemudian disingkat lagi Mas, YBM. Nah, YBM. Berarti ada 3 singkatan ya Mas? ada singkatan di dalam singkatan. Oh iya. Ketua umum ya Bismillah. Atau YBM. YBM. Oh, YBM. Mungkin ya. Apa sih Mas? Ya Bismillah itu apa sih? Organisasi seperti apa sih Mas? Ya Bismillah itu adalah organisasi ya, sebenarnya lebih ke komunitas. Komunitas. Komunitas yang menaungi seluruh mahasiswa UIN. Mahasiswa UIN Salatiga ini yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Oh. Nah, jadi mereka itu semuanya kurang lebih ada 1.000 orang. Wih. Itu kita buatkan asosiasi atau komunitas interaktif. Dan itu secara struktural diakui oleh kampus. Oh. Tapi hanya sekelas komunitas, tidak seperti Ormawa, UKN, dan Oh lain-lain. iya. Berarti wah 1.000 orang Mas. Ya, kurang lebih anggotanya lebih lah 1.000 orang. 1.000 orang ya. Ya Bismillah ya. Mas. Ya. Apa yang kata Mas? Yang panjangnya tuh Mas? Youth Association of Bidik Misi Limargotilah. Ini sebenarnya masih kelanjutan dari beasiswa bidik misi dulu. Nah. Cuman karena bidik misi sudah tidak ada, dan digantikan KIP, jadi asosiasinya sama. Oh iya. Cuman kebetulan namanya belum sempat berubah. Hmm. Jadi sampai sekarang kita masih pertahankan nama bidik misi. Ini adalah ketua umum ya Bismillah atau ya berdasarkan berdikasi Bismillah seperti itu. Atau disingkat YBM dari Karanganyar, Mas Dani. Mungkin teman-teman yang bidik misi, teman-teman pemirsa channel Asik-Asikin aja UIN Salatiga yang mengikuti KIP ya Mas. KIP sekarang ya Mas? Ya, KIP ini pasti udah kenal loh sama ini dong, Mas Dani dong. Gitu kan ya teman-teman di rumah ya. Ini Mas Dani Karanganyar. Kok bisa nih Mas? Karanganyar padahal kan deket ngelewatin Solo gitu ya kayaknya Mas. ya, Maksudnya kok bisa kuliah nih langsung kok bisa kuliah di Salatiga padahal kan ada banyak UIN di sana Mas. sebetulnya gini Mas. Nah, Kenapa kemudian saya mencari yang jauh? Soalnya kalau kita katakanlah keluar rumah, kalau cuma dekat, itu nanti dicariin. oh ya berarti biar gak Free dicari, gitu, jadi gak free itu. Ya. gak bebas gitu. Nah, pengennya yang lebih jauh biar bisa ya tidak terlalu terikat dengan keluarga. Ben rasi di sini mulai. Oh iya, jadi pen Mas, mau mengeksplor pikiran ya biar kita itu bebas kemana aja. Ya intinya melihat dunia itu kalau lebar itu saja. Oh kirain emang udah niatan atau gimana gitu, ada yang temen ngajak. Ya sebenarnya sih niat, maksudnya sini niat. Cuman dia niatnya itu tadi karena itu. Kan emang mau ya yang lebih jauh aja. merasakan hidup mandiri
tidak apa ya, maksudnya bukan tidak juga sama orang tua, tapi kita itu bebas melakukan apa saja selagi tidak diawasi orang tua nih. Walaupun diawasin dari jauh gitu loh. Kan kalau deket kita mau gak mau kan harus balik ya mas rumah mas. Sering pulang. Sering pulang. Saya juga gitu mas sebenarnya. Saya juga kuliah di sini. Saya emang pertama ingin mandiri gitu. Sama sebenarnya memang juga di rumah. Terus ini kan bulan Ramadan mas, bulan yang suci ini. Pernah balik ke rumah gak mas? Atau gak pernah balik sama sekali nih? Alhamdulillah belum pernah disuruh balik. Belum pernah disuruh balik, kan emang udah agak dibutuhin. Ya, tahu juga. Intinya selama Ramadan juga belum pernah pulang dan sebelum Ramadan Pas kemarin liburan tuh. liburan dia pulang liburan. Ya, itu. Nah setelah itu balik ke kampus masuk kuliah ya seperti biasa. Alhamdulillah belum sempat pilih rumah. Ya sengaja mas, biar apa ya? Suasana mudiknya nanti lebih seru gitu. Karena udah lama nggak pulang sekali mudik Langsung wow, melihat perubahan yang banyak di. Kalau kayak gitu, wah kita jauh-jauh dari rumah mudik biasa saja. Iya, sekalian 1 tahun sekali gitu loh, biar mudiknya itu kerasa banget gitu teman-teman. Di bulan puasa ini memang apa ya? Maksudnya kan di sini tuh selain kuliah juga ada sampingnya kan, kos atau tinggalnya atau di mana? Oh kalau saya tinggalnya di pesantren. Berarti tidak sambil pondok gitu. Ya sambil mondok. Berarti untuk perihal puasa gitu aman ya mas? Insya Allah aman. Sampai sekarang ya belum terdeteksi pernah bolong belum pernah. Belum. Ya semoga tidak pernah lah. Nah, saya doakan semoga tidak pernah sampai hari H besok ya mas. Hari H, hari Lebaran maksudnya teman-teman ini. Berarti kuliah sambil mondok gitu ya mas. Berarti emang ya bener kata saya tadi teman-teman yang di rumah saya perkenalkan ini Gus ya memang ya dikatakan yang punya pondok nih ya. Pondoknya di mana mas? Di Kesandra. Kecandra. Di pondok pesantren Alfa Queen. Alfa Queen itu bukannya cewek mas? Iya. Tapi itu mayoritas santrinya memang perempuan. Nah di situ kan juga butuh santri putra. Untuk ngimbangi ya. Selain mengimbangi ya kita ada di situ pelatihan apa ya? Ngurusi pondok. Oh, Ngurusi pondok. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah teknis di pondok kan, ya udah mungkin kalau santri putri suruh berdiri kan itu nggak mungkin ya. Iya berarti. Nah di situ perlunya ada santri putra itu untuk berarti teman-teman sama seperti kita sambil belajar. Sama seperti di besok sebelumnya ya, maksudnya ini termasuk mahasiswa yang kuliah sekaligus pondok. Ini kan udah masuk bulan Ramadan yang ke berapa ya? Sekitar 17-an lebih ya mas. Ya. Ini kan biasanya yang apa kalau istilahnya itu ada yang namanya nuzulul Quran atau Lailatul Qadar ya mas. Ya. Itu mungkin di pondok kan pasti sudah familiar ya mas hal itu mas. Ya bisa dikatakan begitu. Kan ya namanya pondok ngaji, kitab dan lain sebagainya ya mas. Mungkin sedikit pengetahuan apa sih mas keistimewaan apa yang ada di dalamnya gitu mas di hari-hari itu atau nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Semua tahuan mas selaku orang-orang yang telah ya lama mengaji kitab lah di pondok. Ya kalau nuzulul Quran itu kan kita tahu banyak lah, pastinya semua tahu kan. Itu adalah hari di mana diturunkannya Al-Quran sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad. Dan kalau untuk Lailatul Qadar kan sudah jelas juga di Al-Quran disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih indah daripada 1000 bulan. Ya mungkin sebenarnya keutamaan yang umum itu semua sudah diketahui masyarakat. Tinggal ya mungkin ada beberapa hal yang tidak diketahui masyarakat mas. Iya. Biasanya kan yang terkenal itu kan berburu malam Lailatul Qadar. Nah, itu kan biasanya orang-orang itu seringnya di tanggal ganjil ya. Di tanggal ganjil antara tanggal 21 sampai 29 Ramadan. Nah, pokoknya di tanggal ganjil itu kan orang-orang sering berburu malam Lailatul Qadar. Sebenarnya itu tidak salah mas. Cuman kan malam Lailatul Qadar itu jatuhnya hanya satu malam. Satu malam. Dan kita tidak tahu di malam berapa dia jatuh kan. Oh iya. Nah sebenarnya itu kalau berdasarkan pengalaman saya di pondok itu waktu saya ngaji itu
dijelaskan juga ada beberapa tips menandai malam Malam Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Nah, itu kalau di dalam kitab apa ya? Kitab Ihya Ulumuddin kalau nggak salah. Eksklusif ya teman-teman. Insya Allah bener nggak salah. Eksklusif nih. Itu disebutkan kalau malam Lailatul Qadar itu bisa kita lihat dari awal Ramadan. Jadi gini, kalau awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau Rabu, nah itu dikatakan di kitab bahwa malam Lailatul Qadar jatuh di tanggal 29. Itu kalau hari Ahad atau hari Rabu. Nah, kalau jatuhnya di hari Senin, maka Lailatul Qadar itu di malam 21. Itu. Terus kalau jatuhnya hari Selasa atau Jumat, itu jatuhnya pada malam ke-27. Selasa atau Jumat Di malam ke-27. Kemudian kalau jatuhnya awal Ramadan itu di hari Kamis, nah kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh di malam 25. berarti emang udah Ya, dijelasin rinci. ya itu setiap hari Sabtu pun ada. Itu kalau hari Sabtu jatuh awal Ramadan, kemungkinan di malam ke-23. Jadi kita lihat di Ramadan tahun ini, kemarin tanggal 1 Ramadan itu di hari apa? Itu kan kalau nggak salah di hari Selasa. Selasa. Nah, berarti kemungkinan besar malam Lailatul Qadar jatuh di malam ke-27. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ini salah satu tips berdasarkan Kitab. keterangan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu dijelaskan seperti itu. Jadi teman-teman mungkin kalau mau hunting malam Lailatul Qadar bisa sedikit menggunakan tips ini. Tapi tentunya jangan hanya malam-malam yang sudah disebutkan tadi. Lebih baik lagi kalau mulai dari malam 17 sampai 29 kita sering-sering qiyamul lail. Qiyamul lail nggak harus sholat melek bunyi gitu. Melek bunyi. Lilian gitu. Melek gitu. Jadi itu mungkin sebuah tips lah agar Lailatul Qadar bisa didapatkan. Nah, di tips ya teman-teman eksklusif di channel ini. Emang teman-teman yang ingin berburu malam Lailatul Qadar ini ada satu tips yang diterangkan bahwa ya kalau puasa itu tanggal hari ini kemungkinan besar tanggal berapa Lailatul Qadar gitu. Jadi teman-teman nanti ya nggak bingung gitu loh. Tapi lebih alangkah baiknya ya Mas, setiap malam. Di bulan Ramadan tentunya. Jadi itu udah ya Mas, maksudnya dari kitab-kitab juga Mas. Ya, ini Sahih Mas. insya Allah sahih. Karena kitab ini sudah dikaji di pesantren itu sudah dari sejak lama sampai sekarang tradisi-tradisinya masih terjaga. Dan insya Allah sudah diyakini banyak orang. Jadi memang ini informasinya itu enggak informasi abal-abal ya teman-teman. Jadi informasinya itu A1 valid gitu loh maksudnya. Jadi teman-teman sekali lagi yang ingin berburu takjil yang ingin berburu malam Lailatul Qadar silahkan teman-teman disimak sampai habis gitu. Di ini perihal untuk keutamaan atau apa ya ibadah-ibadah yang nggak ada ketentuannya Mas, yang penting kita full ibadah atau ada ketentuan khusus Mas. Kalau mencapai Lailatul Qadar itu sebenarnya Nabi Muhammad dulu tidak beribadah. Maksudnya gini, tidak beribadah dalam bentuk arti sholat atau zikir tidak. Disebutkan dalam kitab Asrarus Shaum, itu juga pretelan dari kitab Ihya. Itu Nabi Muhammad itu kalau berburu malam Lailatul Qadar gitu ya gampangnya. Itu beliau cuma yang penting ada di masjid. Yang penting ada di masjid. Yang penting apa? Iktikaf. Ya, yang penting iktikaf di dalam masjid. Ya niatnya cukup iktikaf saja. Meskipun di dalam masjid nanti nggak ngapa-ngapain, yang penting nggak tidur gitu. Jadi nggak harus sholat ini sholat itu. Enggak. Dikatakan juga di sebuah riwayat itu dulu Nabi Muhammad itu kalau iktikaf kan beliau kan itu rumahnya bersebelahan langsung dengan masjid kan. Itu kalau beriktikaf itu badannya itu di masjid. Kemudian kepalanya di rumah. Di pangkuan istrinya. Ini teman-teman. Jadi kalau malam berburu malam Lailatul Qadar tapi tetap ingin bermesra-mesraan dengan pasangan itu bisa. Jadi nanti dipotong ya. Ya mungkin nggak dipotong. Maksudnya Mas? kemungkinan besar kalau zaman sekarang kan masjid nggak nempel-nempel rumah ya. Ya nanti suruh yang perempuan suruh di teras atau di luar di halaman gitu. Nanti yang separuh badannya separuh. Iya itu ya teman-teman di rumah. Nggak apa-apa, itu ada satu riwayat yang mengatakan seperti itu bahwa Nabi. Tapi kalau sudah sah Mas. Ya tentunya kan pasangan kan. Ya
Pasangan sekarang kan banyak mas, zaman sekarang itu pasangan kan banyak gitu. Jadi itu khusus untuk yang sah ya teman-teman. Ya. Jadi ini dan juga apa ya? Ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh seorang atau ya Nabi Muhammad kita ya. Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kalau kalian mau niru ya entah nanti badannya di masjid, kepalanya di rumah kan Aduh. itu yang perlu dipertanyakan tuh nyawa kalian maksudnya tuh. Itu mau lanjut atau gimana gitu loh. Karena memang itu termasuk mukjizat ya atau apa mas kalau hal-hal seperti itu mas? Enggak, maksudnya gini. Nabi itu posisi tidur. Hmm. Berbaring. Berbaring. Nah itu badannya masih di dalam masjid. Oh. Cuman kepalanya di luar masjid, dipangku oleh istrinya. Oh, karena emang rumahnya nyatu. Nah, gitu. rumahnya kan dulu rumah Nabi itu juga masjid. Oh. Maksudnya kan gitu dulu. Iya iya. Jadi seperti itu dulu. Jadi di sisi lain Nabi Muhammad itu tetap ingin berburu Lailatul Qadar. Di sisi lain tetap ingin bersama istrinya. Bersama istrinya. Bisa dua-duanya kan? Bisa dicontoh ya teman-teman. Khusus yang udah nikah tapi kalau yang belum ya kita di masjid aja gitu loh. Ya. Nggak usah tiru-tiru mau. Mungkin bisa sambil video call zaman sekarang kan udah. Iya, udah canggih lah. Mungkin bisa sambil video call dan lain-lain. Udah harus ya ngaji gitu ya mas mungkin. Bukan video call yang lain-lain ya, Pak. Ya teman-teman. Apalagi yang teman-teman biasanya teman-teman apa ya maksudnya teman-teman dari penonton podcast ini kadang pikiran sudah aneh-aneh gitu mas. Kalau nggak dijelasin secara rinci gitu. Ya. Ini penontonnya kan mayoritas filsuf pasti. Mayoritas seorang pemikir. Ya biasa kalau pikirannya aneh. Memang bawaannya seorang filsuf itu aneh. Iya, emang gitu. Agak beda pikirannya itu teman-teman. Out of the box pokoknya. All out the box. Intinya itu ya teman-teman. Jadi banyak sekali yang telah dijelaskan oleh Mas Dani dari mulai Lailatul Qadar bagaimana atau tips cara untuk apa ya berburu Lailatul Qadar seperti apa dan juga kisah-kisah Nabi sedikit sebagai referensi teman-teman di rumah. Bagaimana sih apa yang harus kita lakukan ketika berburu malam Lailatul Qadar gitu ya. Semoga bermanfaat ini dan jangan lupa dilakukan intinya gitulah. Jangan cuma nonton doang dan teman-teman yang di rumah cuma tahunya mokel doang gitu. Mas. Mokal tidak boleh. Yang mokel tidak boleh ya. Kalau emang kecuali emang teman-teman itu sakit atau ada gimana riwayat itu boleh lah. Jadi kalau emang ya karena puasa itu wajib ya mas. Oh iya, rukun Islam. Rukun Islam itu wajib loh teman-teman. Jadi janganlah mokel-mokel loh, gak boleh. Ya mungkin cukup sekian dulu ya mas karena emang durasi waktunya yang diberikan oleh teman-teman di rumah atau panitia ini memang Ya nggak apa-apa, nanti bisa disambung di episode selanjutnya dan semoga kita masih bertemu di bulan puasa selanjutnya ya. Dan saya doakan semoga puasanya lancar mas sampai hari H Idul Fitri ya. Dan ya yang baik-baik lah pokoknya teman. Mungkin yang terakhir mas ada quotes atau apa sebuah kata-kata terakhir untuk pemirsa sobat-sobat asik-asikin aja untuk menemani puasa mereka, untuk menemani ngabuburit mereka mas. Ya sebenarnya saya itu tidak pandai berquotes. Jadi ya mungkin untuk teman-teman semangat saja puasanya. Sudah itu saja. Kirain ada tambahan ya, untuk semangat ya teman-teman jangan mokel ya. Jangan lupa saksikan channel Asik-Asikin Aja, terutama setiap hari akan tayang selama bulan Ramadan. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share, dan juga tombol loncengnya agar teman-teman di rumah itu update setiap kami itu mengupload video. Karena akan ada banyak video yang mungkin menjadi sebuah kejutan ketika teman-teman nanti, wih kok gini ya ketika nonton. Jadi jangan lupa tontonin terus podcast Asik-Asikin Aja. Mungkin hanya itu ya mas. Ya. Selanjutnya waktunya. Juga terima kasih sudah hadir di podcast ini dan juga terima kasih atas selalu lah. Ya itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk,